Nama saya Ancika, Ancika Mehrunisa Rabu. Hidup adalah hidup itu sendiri, apa adanya. Hai, perkenalkan nama saya Sanius Nur Rahmadani dari kelompok organisasi Ancika sebagai ketua. Perkenalkan nama saya Alfia Najwa Afizia, absen 4. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Aditya Rizky, absen 11. Perkenalkan nama saya Syafa Aira Ramadina, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kunainah SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dan yang kami banggakan teman-teman kelas 9 SMP Negeri 1 Wiradesa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mempertemukan kita untuk menyelesaikan tugas video presentasi resensi buku novel fiksi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan novel Ancika yang berjudul Dia Yang Bersamaku di tahun 1995. Selamat menyaksikan. Identitas buku judul Ancika, penulis Budi Baik, penerbit Pasta Books, cetakan 1 Muharram 1443 Hijriah atau Agustus 2021. Cetakan 2 Safar 1443 Hijriah atau September 2021. Jumlah halaman 337 halaman. Jenis cover soft cover. Kategori romansa. No ISBN 9786026716897. Peta cerita novel Ancika. Yang pertama, saya. Cerita ini diawali oleh pendeskripsian saya, Ancika, gadis Bandung yang tomboy. 2. Bertemu Dilan. Pertemuan pertama saya, Ancika, dengan Dilan, teman Mang Anwar, kakak Ancika. 3. Bagas dan Yadin. Keakraban Ancika dan Bagas dan awal mula Ancika mengenal Yadin. 4. Belajar bersama Dilan. Belajar bersama Dilan membuat saya, Ancika, lebih dekat dengan Dilan karena sering bertemu. 5. Dilan menghilang. Dilan menghilang karena pertengkaran dengan Bagas. 6. Mulai dekat dengan Bagas. Mulai dekatnya Bagas dengan saya, Ancika. 7. Tahun 1996. Di tahun 1996, Dilan kuliah sambil bekerja. 8. Berpacaran. Saya, Ancika, mulai berpacaran dengan Dilan karena sudah tidak ragu. 9. Bersama Dilan. Kehidupan semasa saya, Ancika, berpacaran dengan Dilan. 10. Diterima di Unpad. Ancika berhasil diterima di Unpad setelah lulus MPTN. 11. Lamaran Dilan. Dilan pun melamar Ancika atas kesepakatan mereka berdua. 12. Menikah. Menikahnya Ancika dengan Dilan membuat mereka semakin bahagia. Cerita dimulai pada 1995 silam. Saat itu, Dilan sudah kuliah dan merupakan mahasiswa tingkat 3 di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang siswi SMA bernama Ancika yang ternyata menjadi tokoh penting dalam sebuah kisah cintanya selanjutnya. Meski memiliki usia yang berbeda dan berada di jenjang pendidikan yang berbeda pula, tetapi takdir mempertemukan mereka untuk membuat sebuah cerita yang menarik untuk diikuti. Pada awalnya, Ancika memandang Dilan sebagai orang yang selalu bertingkah aneh dan menyebalkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemikiran tersebut pun perlahan berubah. Setelah beberapa peristiwa, Ancika mulai berpikir jika Dilan sebenarnya adalah orang yang baik dan menyenangkan. Perlahan, hubungan Ancika dan Dilan pun semakin dekat. Dilan yang merupakan mahasiswa cerdas dan kreatif mulai sering datang ke rumah Ancika untuk membantunya mengerjakan tugas di ruang tamu. Bahkan, karena kedekatan Dilan dan keluarga Ancika, dia sudah dianggap sebagai anak oleh orang tua Ancika. Ancika yang pada awalnya tidak mudah jatuh cinta, berhasil berbuat tergila-gila pada Dilan. Meski begitu, hubungan sekarang keduanya tidaklah mudah. Banyak lika-liku dan rintangan yang harus mereka lewati untuk mempertahankan hubungan itu. Selanjutnya, saya akan membacakan ulasan novel Ancika. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sangat ringan dan membuat pembaca serasa ikut dalam cerita tersebut. Terdapat bahasa daerah dan banyak majas yang membuatnya semakin menarik.
Selain itu, alur novel ini sangat menarik karena ada banyak konflik, dari mulai konflik kecil hingga konflik yang besar. Selain alurnya, para tokoh yang mempunyai watak berbeda-beda membuat novel ini menjadi lebih bervariasi atau lebih menarik. Kelebihan dari novel Anjika yaitu pada cover yang digunakan dalam novel Anjika sangat sederhana, tetapi dapat memunculkan dan menunjukkan ciri khas karya-karya sang penulis. Kisah yang disampaikan oleh penulis tersampaikan dengan bahasa yang sangat ringan dan membuat pembaca serasa ikut dalam cerita tersebut. Banyak sekali nilai kebudayaan dalam bahasa Sunda yang terdapat dalam novel ini. Meskipun banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Sunda, penulis tidak lupa mencantumkan arti dari kalimat tersebut, sehingga untuk pembaca yang tidak paham bahasa Sunda tetap bisa memahami makna dalam kalimat tersebut. Namun di sisi lain, novel Anjika memiliki beberapa kekurangan, yaitu di dalam novel ini tidak banyak menambah gambar ilustrasi pada setiap babnya, sehingga membuat novel ini agak membosankan, banyak paragraf dan sedikitnya dialog, juga membuat pembaca bosan. Meskipun alur dari novel tetap menarik, selain itu juga terdapat beberapa kata-kata kasar dan sken kekerasan yang menjadi poin kekurangan dalam novel ini. Tetapi alurnya sangat menarik loh untuk dibaca. Berikut adalah rekomendasi. Berikut rekomendasi novel Anjika. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan, buku ini layak untuk dibaca oleh kalangan remaja karena selain nilai romansa, kita juga dapat mengambil nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Sekian presentasi novel Anjika dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.